berdiri. Sini Majel. Peganglah bahu, tangan diputar-putar.
dibaca dengan bersuara sesuai
penjajahan, bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia. Nah, ini rentetan menuju ke proklamasi kemerdekaan. Latar belakang sebelum terjadi proklamasi kemerdekaan. Tahun berapa ya proklamasinya? Tahun berapa? 17 Agustus. Nah, sebelum tanggal 17 Agustus itu banyak sekali peristiwa yang terjadi. Latar belakang peristiwa ini, pada masa akhir Perang Dunia II, kekuatan Jepang yang menduduki Indonesia semakin melemah. Kesempatan ini digunakan oleh para pejuang Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Banyak peristiwa penting yang terjadi yang mengarah pada proklamasi kemerdekaan nantinya. Nah, peristiwa-peristiwa penting itu apa saja? Mari dilihat. Nah, salah satunya kekalahan Jepang di Perang Dunia II pada awal tahun 1945. Nah, ini kekuatan Jepang mulai merosot. Yang tadinya Jepang menjajah Indonesia, ternyata di kotanya sana Jepang dibom. Nah, ini puncaknya pada tanggal 6 dan 9 Agustus Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kekalahan Jepang ini menjadi momentum bagi Indonesia yang ingin segera memerdekakan. Kota Hiroshima tanggal berapa dibomnya? 6 Agustus. Kota Nagasaki tanggal 9 Agustus. Ini adalah sebuah foto pengeboman di kota Jepang Hiroshima dan Nagasaki. Hancur luluh-lantah. Lanjutnya peristiwa apa lagi yang terjadi? Nah, setelah adanya pengeboman itu, Jepang semakin terdesak. Sudah merasa takut. Aduh, aku harus bagaimana nih supaya aku bisa tetap bertahan di Indonesia? Akhirnya Jepang membuat BPUPKI bersama rakyat Indonesia, menjanjikan untuk memberikan kemerdekaan. Melalui BPUPKI kemudian diganti nama dengan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan. Itu dibentuk oleh Jepang tanggal 7 Agustus sebagai janji kepada Indonesia, tenang Indonesia, aku akan memberikan kemerdekaan buat kamu. Itu. Lanjutnya peristiwa apa yang terjadi? Nah, di tanggal selanjutnya, tanggal 12, Pak Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat itu dipanggil oleh pimpinan tentara Jepang Jenderal Terauchi. Kemana? Ke kota Dalat. Dalat itu ada di Vietnam. Pimpinannya Jenderal Terauchi itu ada di Dalat di Vietnam. Apa sih tujuannya apa Pak Soekarno kok dipanggil ke sana? Jenderal Terauchi ya menginformasikan kembali bahwa tenang Pak Soekarno, besok pasti Indonesia akan saya beri kemerdekaan. Itu ke Dalat Vietnam. Ini fotonya, ini Jenderal Terauchi-nya, pimpinan tentara Jepang, Jenderal Terauchi. Ini fotonya Pak Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat. Peristiwa yang selanjutnya yang terjadi. Nah, puncaknya ini peristiwa Rengas Dengklok. Setelah Pak Soekarno dan teman-temannya tadi pulang dari Dalat, dari Vietnam, datang ke Indonesia tanggal 14 Agustus. Ternyata di Indonesia sudah ramai. Pemuda yang pertama kali menemui Soekarno adalah Sultan Syahrir. Langsung ketemu Pak Soekarno, Jepang sudah menyerah tanpa syarat tanggal 14 Agustus kepada sekutu. Ayo kita memerdekakan Indonesia. Tapi Pak Soekarno tidak langsung menyetujui. Nah, akhirnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa ini terjadi ketika Soekarno dan Hatta diculik, bukan diculik sebenarnya, dibawa oleh para pemuda atau golongan muda yang ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Terutama itu pimpinannya Sultan Syahrir, Wikana, dan kawan-kawannya itu. Nah, ini dengan tujuan apa? Kok dibawa ke Rengas Dengklok? Dengan tujuan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang dan mau memproklamasikan
ternyata tanpa syarat, mari kita cepat-cepat merdeka. Tapi menurut golongan tua Pak Soekarno, mari kita pikirkan dengan baik, dengan damai supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi apa yang terjadi? Golongan muda pokoknya tetap mendesak. Akhirnya di sini dapat Pak Ahmad Subarjo menjadi penengah dari peristiwa Rengas Dengklok itu. Terus baik ditengahi, akhirnya lebih baik kita pulang saja ke Jakarta. Ini karena di Rengas Dengklok, kalau memang mau kita memerdekakan Indonesia, kita pulang, kita rumuskan bareng-bareng di Jakarta. Itu Ahmad Subarjo. Inilah peristiwa proklamasi kemerdekaan. Ini fotonya ya. Ini Pak Soekarno membaca teks proklamasinya, didampingi oleh Muhammad Hatta. Setelah kembali dari Rengas Dengklok, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo menyusun teks proklamasi menyusun bersama beberapa tokoh lainnya di rumah Laksamana Mahendra, salah satu jenderal Jepang, memberikan tempatnya kalau mau digunakan untuk menyusun naskah proklamasi. Teks proklamasinya dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tuh. Jadi pulang dari Rengas Dengklok, mereka merumuskan teks proklamasi. Siapa saja perumusnya? Insinyur Soekarno, membuat teks proklamasi. Nah, setelah jadi teks itu diketik, ya, karena aslinya tulisan tangan, diketik oleh siapa? Nah, mari kita lanjutkan setelah dibacakan. Nah, ini masih lanjutannya. Saat proklamasi kemerdekaan juga dikibarkan bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Ini foto asli. Pengibaran bendera merah putih pertama kali tanggal 17 Agustus 1945. Pengibaran bendera merah putih adalah pengibarnya Latif Hendraningrat, Suhud, dan Trimurti. Dinyanyikan juga lagu Indonesia Raya ciptaan siapa? Betul sekali, dilanjutkan. Nah, di balik peristiwa-peristiwa itu ada tokoh-tokoh yang berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, jelas Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno, coba Mas Kevin dibacakan perannya. Proklamasi dari Presiden pertama Indonesia. Yang keras Mas. Soekarno sudah memainkan peran Utama dalam merumuskan teks proklamasi, membacakan dan menandatangani teks proklamasi kemerdekaan. Ya, ini Bapak Soekarno sebagai proklamator, tokoh utama atau tokoh sentral dalam proklamasi kemerdekaan. Membacakan juga menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Lanjut, tokoh yang kedua, tokoh penting, Dr. Andes Muhammad Hatta. Mas Bima, perannya tolong dibacakan. Wakil proklamator yang juga menjadi wakil presiden pertama Indonesia, Hatta turut mendampingi Soekarno dalam perumusan dan pembacaan proklamasi serta memberi ide tokoh-tokoh perjuangan. Ya, itu perannya Pak Muhammad Hatta. Lanjutnya, di sini ada Sultan Syahrir. Mas Iyo, tolong baca. Seorang tokoh pemuda yang sangat berperan dalam mendorong percepatan proklamasi. Syahrir mendesak Soekarno dan Hatta pada segera memproklamasikan kemerdekaan sebelum Jepang menyerah kepada sekutu. Ya, terima kasih. Ini Sultan Syahrir, tokoh pemuda yang mendengar kekalahan Jepang pertama kali dan mendesak untuk dilaksanakan proklamasi. Kemudian tokoh yang selanjutnya Mas Tegar, dibaca. Ahmad Subarjo. Kedua kemerdekaan yang turut menyusun teks proklamasi bersama Soekarno dan Hatta. Dia berperan dalam mengikuti para pemuda yang
bersikeras untuk segera melaksanakan proklamasi. Ya, ini juga tokoh yang sangat penting, pemberi ide-ide dalam perumusan naskah proklamasi. Selanjutnya, tolong dibaca Mbak Firda. Tokoh yang mengatik naskah proklamasi, dia merupakan pemuda yang menjadi saksi perumusan teks proklamasi. Ia juga menjadi asisten pribadi Soekarno. Soekarno. Kegiatannya aktif di Iya. bidang Jurnalistik. Ya, ini saya pilih pengatik naskah, jadi asisten pribadinya Pak Soekarno dan aktif dalam jurnalistik itu wartawan, ya. Selanjutnya ini tokoh yang terakhir, Ibu Fatmawati. Tolong dibaca Mas Zidan. Insinyur Soekarno yang menjadi bendera merah putih yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Fatmawati menjadi ibu negara pertama Indonesia. Ya, terima kasih. Nih, Ibu Fatmawati berperan atau peran utamanya menjadi bendera, istri dari Insinyur Soekarno. Di sini tertulis menjadi ibu negara pertama. Karena kenapa ibu negara? Karena menjadi istri Soekarno yang menjadi presiden. Nah, dari rangkaian peristiwa yang telah terjadi menjelang proklamasi, dari tokoh-tokoh yang sudah ada tadi yang ditampilkan di buku kalian membaca, itu merupakan tokoh yang luar biasa untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang bagaimana tugas kalian untuk mempertahankan kemerdekaan ini? Cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mbak Aslinas, tolong dibaca nomor 1. Menumbuhkan rasa cinta kasih sayang sebagai bangsa Indonesia, mencintai produk dalam negeri, mengenal sejarah bangsa dan mengambil hikmahnya, melakukan kunjungan tempat ke tempat-tempat bersejarah. Oke, terima kasih. Menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Indonesia, membeli produk dalam negeri, mengenal sejarah. Nah, ini kalian lagi mengenal sejarah ini. Kalian termasuk dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, belajar tentang sejarah dan berkunjung ke tempat-tempat bersejarah. Kemarin sudah pernah dilakukan ya, waktu kelas 5 kalian melaksanakan outing kelas kemana? Ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke museum Dirgantara. Kalian melihat pesawat-pesawat peperangan yang digunakan pada zaman dahulu. Yang kemudian bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan untuk yang nomor 2? Silakan dibaca Mbak Hana. Yang benar Mbak Hana. Dia menjaga persatuan dan kesatuan atau menghargai keberagaman teman kita menjadi berbeda suku rasa agama. Ya, menjaga persatuan dan kesatuan. Berteman kita tidak usah membeda-bedakan, beragama nggak mau. Jangan seperti itu ya. Yang ketiga, bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan? Mas Rasta, tolong dibaca. Menjadi Indonesia sebagai negara maju, menjadi siswa berprestasi di tingkat internasional. Ya, terima kasih. Menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju. Contohnya bagaimana? Kalian menjadi siswa yang berprestasi. Itulah langkah-langkah atau cara supaya kita bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Demikian paparan materi dari Bu Guru. Tadi kalian sudah membaca, kemudian Bu Guru menambahkan sudah menjelaskan. Ada yang masih belum paham atau ingin ditanyakan? Silakan bertanya. Tidak ada? Tidak ada. Materi bacaan sudah, materi PPT. Nah, supaya kalian semakin paham mengenai peristiwa kemerdekaan, Bu Guru akan perlihatkan sebuah video animasi tentang kemerdekaan Indonesia. Silakan ditonton.
Indonesia beserta kekayaannya. Hahaha. Pemimpin orang yang gampang, kalian harus tunduk dan kerja keras dan membantu dalam doa hasil kehidupannya. Bangsa Indonesia pada saat penjajahan mengalami kesengsaraan yang luar biasa, kekurangan makanan, pakaian, beserta kerja paksa di bawah kondisi yang meningkat. Melihat penderitaan ini, tokoh-tokoh nasional Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta yang tergabung dalam PPKI berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Indonesia sudah lebih dari 300 tahun menderita karena diduduki oleh penjajahan. Kemerdekaan bagaikan jembatan emas di seberang jembatan. Jembatan makin luas, baru kita lewat menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah. Marilah saudara-saudara bersedia melawan mati-matian yang beremburu sampai titik darah penghabisan. Sementara itu, tentara pemberontak Mahathir tetap Diberi kemarin kan jenggot. dan menunggu waktu tepat untuk menuju kekuasaan. Jangan cegah, dia sudah dengan sudah hidup karena belum Ini mau Bang, menjadi Mas Indonesia. militernya. Yang mana nanti Soekarno akan dipanggil ke dalam ke Vietnam karena mendengar mau kemerdekaan itu. Enggak Pak, aku Jepang yang menghancurkan. Maka Jepang pun menyerahkan secara kepada saya. Pada saat inilah, masa-masa pada Finlandia, orang-orang kira kata mau Jepang, merasa Indonesia berhak untuk mendapatkan cita-cita kemerdekaannya dan mendukungnya. Ini Laksamana Maida. Beda, aku sudah berhasil membawa Soekarno dan Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Baguslah, secepatnya kita pastikan sikap Dunsekan kepada Jenderal Nishimura. Momen kekalahan Jepang dianggap sebagai oleh Jepang untuk melaksanakan proklamasi dan meminta Jepang memenuhi janjinya, tapi ternyata Kami tidak mengizinkan kalian merdeka. Apa? Kalian tidak ingat janji? Jenderal Nishimura. Kalau begitu jangan menghalangi kerja PPKI, Jenderal Nishimura. Soekarno dan rombongan pun tiba di rumah Laksamana Maida. Tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Baiklah, jika memang kita tidak bisa bergantung pada Jepang, maka kita akan menentukan nasib kita sendiri. Laksamana Kendasi Maida, kami ingin meminta izin Anda untuk meminjam rumah ini untuk merumuskan naskah proklamasi. Tentu saja, semoga berhasil Soekarno. Bagaimana kita harus menuliskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini? Para anggota bangsa menuntut kata-kata seperti penerangan, dikasihkan, atau merebut. Kita pilih pemindahan kekuasaan saja.
Nanti beberapa detik muncul lagi. Karena di situ dimasukkan suara asli Bapak Soekarno dalam membacakan proklamasi. Nah, ini fotonya. Pelaksanaannya di depan rumah Pak Soekarno, Jalan Kebangsaan Timur nomor 5. Nah, itu sepotong suara dari Pak Soekarno. Kamu bisa mendengar. Demikianlah perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang patut disadari dalam merumuskan naskah proklamasi. Merdeka! Merdeka! Merdeka yo, merdeka! Itu kita penuh perjuangan dan pengorbanan. Di seberang jembatan Masina, baru kita lewasan menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi. Dan situasi kita sekarang memerlukan kemauan untuk memaknai kemerdekaan ini sebagai jembatan emas. Tugas kita selalu generasi muda sebagai pelajar adalah belajar dengan rajin dan gemar membaca supaya bisa mengisi waktu demi menyiapkan diri sebagai generasi yang hebat dan membanggakan orang tua dan bangsa. Ya, sudah kalian tonton video animasi tentang proklamasi kemerdekaan. Gimana? Tambah mudeng atau ngantuk? Oh enggak, kata Mas Bima. Dari video yang sudah kamu tonton, kamu pastinya jadi tahu tokoh-tokohnya dan mereka berperan sebagai apa. Yang pertama tadi tokohnya siapa saja coba? Tokoh-tokoh dalam proklamasi kemerdekaan. Kemerdekaan. Coba Mas Bima sebutkan satu tokoh. Setelah kamu memahami bacaan dari guru, setelah guru menjelaskan ditambah melihat video animasi. Siapa tokohnya? Betul sekali, Insinyur Soekarno, tokoh sentral. Ya. Yang kedua guru kita tolong sebutkan Mbak Angel. Sayuti Belik. Bisa, Sayuti Belik. Tugasnya ngapain ya Mbak Angel perannya? Betul, mengerti teks proklamasi. Yang ketiga, tolong Bu Guru sebutkan Mas Radit. Satu tokoh Muhammad Hatta, betul sekali, Muhammad Hatta. Perannya apa ya? Mendampingi Insinyur Soekarno dalam membacakan teks proklamasi. Tokoh selanjutnya Bu Guru kita sebutkan Mas Tegar. Betul, Ahmad Subarjo. Ini juga seorang diplomat yang sangat pintar ya menyusun teks proklamasi. Selanjutnya, Bu Guru minta sebutkan tokohnya, Mas Kevin. Soekarno sudah, Sayuti Belik, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo. Siapa? Siapa? Baharudin Muhammadiyah, BM dia, ya, BM dia, Muhammadiyah. Siapa itu? Yang menemukan teks asli proklamasi, disimpan sama Muhammad BM dia, aslinya sudah diurus sama Sayuti Belik disimpan. Coba minta sebutkan lagi Mas Ion. Iya betul sekali, Bu Fatmawati. Ini juga tokoh penting dalam proklamasi. Perannya apa ya? Menjahit
tokoh penting dalam kemerdekaan sebagai pemimpin golongan muda yang mendengar pertama kali kekalahan Jepang. Masih ada nggak yang belum tercatat? Siapa coba kira-kira? Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Said Timalik, B.M. Dia, Fatmawati, Laksamana Maeda, Sultan Said. Sepertinya sudah tercatat semuanya ya. Setelah penjelasan dari Bu Marfunga, tadi ada kamu membaca materi, dijelaskan langsung dan menonton video animasi. Adakah hal yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak? Tidak. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke alur pembelajaran berikutnya. Silahkan nanti kalian akan membentuk kelompok, ya. Kelompok. Kalian nanti akan Bu Guru beri tugas tiap kelompoknya. Penjelasan tugas akan Bu Guru sampaikan di tiap kelompok kecil, ya. Tugasnya apa? Secara global, nanti kalian akan menyusun puzzle tentang tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan. Kalian juga nanti disuruh untuk menyebutkan perannya apa saja. Silakan membentuk kelompok sesuai dengan gaya belajarmu masing-masing. Mari, silakan dibawa nama materinya. Silakan. Dibawa Mas. Ya. Tiap kelompoknya. Sudah? Mas Dion silahkan. Ya, baik, sudah terbagi. Mas Bima biar sini nggak kosong, sini Mas Bima, kelompoknya Mas Bima sini biar nggak kosong. Itu dimasukkan lagi Mas, tolong Mas. Ya, biar nggak kosong. Baik, sudah terbagi 4 kelompok ya, berdasarkan pengelompokan secara heterogen biar merata ya semuanya. Baik, nanti setiap kelompok silahkan akan mengambil tugas yang sudah Bu Guru berikan. Ini tidak tahu tokoh yang mana ya. Kalian tidak tahu tokoh yang mana, mau dapat tokoh yang mana silahkan. Mau disek Mas Abah. Nanti dulu. Dipersilakan. Yuk. Setiap kelompok sudah dapat ya? Sudah. Kemudian nanti tolong perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Mas membaca tepuk 1. Tepuk 2.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan ini ditata. Kalau sudah jadi nanti berbeda tempel-tempel. Nah itu bagian perangnya nanti ditempel di bagian 4. Dalam satu itu ada 4 peran. Silakan dicari yang sesuai. Ini kelompok 2. Gambar siapa ini? Jadi Melik. Silakan dilihat ya. Guru hitung dalam hati. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Silakan. Jika ada hal yang masih belum jelas bisa ditanyakan ke guru. Silakan dibagi tugasnya. Ada yang nata, nanti kalau sudah jadi ada yang menempel, ini ada memotong peran-perannya, gitu ya. Yang sesuai peran yang sesuai dengan gambar yang kalian pasang. Ini kenapa mas remnya? Blogor. Wih,
Bukan berarti. Oh, Dalam yang bahasa kirinya ini. Tuh mas, udah nih. Ini harusnya sini nih. Makanya ditata dulu yang bener ini harusnya sini nih. Ini. Iya, makanya kan dulu kita silakan ditata dengan kelompoknya yang benar. Nanti dulu ya, jika ada yang bertanya. Kayaknya ini bukan sini ya. Ini di sini. Ini kali, makanya nanti satu-satu deh. Oke. Nah, bilangnya satu-satu. Oh, dia mana dia ada diurut. Kamu lebih baik kayak gini aja mas, sebaris, terus 2 baris gitu, jangan pecah. Nanti itu berantakan. Ya, berarti ya makanya sebaris dulu tiba mas, sebaris dulu sih. Kita ketemu belajar nek pas rumah. Natanya dari atas mas, dari atas, dari atas ini sebaris ini. Sampai cuma tokohnya. Coba itu mas. Dari atas ya, biar penataannya jadi enggak itu kayak gini lari. Jalan kurang besar. Makanya jangan yang atas satu aja. Oh, ada biar tatatannya pas. Biar posisi kosong. Terus lanjutnya kayak gini makanya sebaris dulu. Nah, sebaris dulu.
teks proklamasi. Ya, pemetik dan pemuda yang menjadi saksi penyusunan. Sini Pak Subi. Yang selanjutnya perannya apa Mbak Angel? Ya, kemajuan jurnalis. Yang selanjutnya Mas Subi. Asisten pribadi Soekarno. Masih ditampilkan dipegang Mbak Angel tengah. Oke, terima kasih dari kelompok 2 tepuk tangan. Bendera dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Selanjutnya, ya, sebagai istri Soekarno. Selanjutnya, ya, menjadi ibu negara pertama. Silakan dipegang, Mas. Ya, oke. Terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan duduk kembali. Terima kasih kalian sudah memasak puzzle tokoh-tokoh perjuangan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apakah adanya tugas seperti itu kamu semakin paham? Tentunya pasti lebih paham. Tadi serangkaian kegiatan pembelajaran yang telah kita laksanakan bersama mengenai tokoh-tokoh atau peristiwa yang menjelang proklamasi kemerdekaan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Insya Allah sudah paham semuanya? Nah, nanti kegiatan selanjutnya Bu Guru akan memberikan soal, ya, soal tes formatif. Setelah kalian mendapatkan pembelajaran hari ini, nanti kalian mengerjakan soal ini, ya, mengerjakan soal ini dikerjakan semuanya, dikerjakan dengan baik atas pemahaman kalian. Baik, silakan bisa itu ya. Langsung diisikan di situ. Bisa kembali ke tempat duduk masing-masing sebagai evaluasi kegiatan hari ini. Sebagai evaluasi kegiatan hari ini. Siapa yang belum dapat soalnya? Mas Bima belum? Nomor. Oh iya, nanti. Sudah tak? Belum? Oh belum? Mas Rasa belum? Silakan. 1 sampai 10. 1 sampai 10 saja. Diisi pakai tulisan. Itu kan sebelahnya ini kosong. Ini maaf pinjam dulu. Ini kan kosong. Ini diisi. 1. Kota Jepang yang dibom pada tanggal 6 Agustus. Ini ditulis di sini. Ini sebagai evaluasi kamu. Nomor 1 sampai 10. Apa Mas? Bilang mana Mas? Nih. Di materi kan juga ada. Bisa dicari di materi yang tadi diberikan. Nomor 1 sampai 10. Solid Kids. Kok jalan lagi?
Sudah? Jangan lupa dikasih nama ya. Satu sampai 10. Ya. Ini udah selesai, Mas. Ibu tulis kemarin nggak mencatat ya. Sudah? Mari kita koreksi bersama jawabannya. Untuk mengetahui pemahaman kalian sejauh mana atas pembelajaran hari ini. Sudah? 1 sampai 10 ya. Bagian atas. Namanya jangan lupa. Lengkap dong. Coba melatih kejujuran nih ya. Nanti kita koreksi bersama. Kalau memang kalian salah, berarti tolong kejujurannya dicoret. Begitu. Kejujuran. Nomor 1. Kota Jepang yang dibom pada tanggal 6 Agustus. Satu apa? Jawabannya Hiroshima. Betul sekali. Ada yang salah? Salah. Jangan marah ya, Mas. Berarti kamu harus belajar kembali. Gak apa-apa. Yang menang juga tidak boleh sombong. Yang benar gak boleh sombong. Ya. Nomor 2. Kota Jepang yang dibom pada tanggal 9 Agustus. Nagasaki. Melatih kejujuran nih, budaya positif. Berlatih jujur. 3. Tanggal pertama kali Jepang menyerah kepada Sekutu.
dengan penuh semangat. Sebelum kita tutup, karena kita belajar tentang proklamasi kemerdekaan, mari kita nyanyi bersama tentang Hari Merdeka. Hari Merdeka yang dinyanyikan pasti setiap tanggal 17. Semangat ya semuanya nyanyi, oke. Sebagai bentuk cinta kita kepada kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sekali lagi. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Terima kasih tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita selesai materi IPA tentang proklamasi kemerdekaan. Nanti tugas selanjutnya akan ada tugas dari guru ya, dikerjakan kembali. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Mas Kevin, dipersilakan doakan untuk proklamasi. Selamat siang, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke. Silahkan istirahat dulu.